Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas seputar Hari Raya Idul Fitri, dalam hal ini kaitan dengan bab takbir atau takbiran. Ada beberapa hal yang saya kira penting juga untuk diperdalam kajian tentang ini. Beberapa hari yang lalu saya diminta oleh pimpinan wilayah PWMDIY untuk mengkaji, katanya Pak Ustadz, mohon dikaji tentang takbir keliling gitu. Karena banyak takbiran itu kadangkala ada yang mabuk, kadangkala ada yang kelahi dan seterusnya gitu. Ada Pak ya? Oh banyak ya. Akhirnya minta saya ya di majelis takjil untuk mengkaji tentang ini. Nah, sekalian saya menyiapkan temanya. Ini juga saya kira penting juga untuk disampaikan dari sisi kajian keilmuannya. Apalagi Purbaya juga sering juara 1 ya. Ya, sering menjadi peserta ya. Di tempat saya juga di dekat pondok, kemarin rapat awal Ramadan juga dia takmir mendiskusikan ini. Anak-anak remaja setelah tarawih langsung latihan takbiran pakai bunyi-bunyian padahal masih tarawih, padahal sedang tadarusan, tapi malah tanda kutip ya, mohon maaf, agak mengganggu kehusuan itu. Akhirnya ya sepakati ya kalau mau latihan nanti jam 9 malam ke atas. Baik. Takbir Hari Raya Idul Fitri dan takbir Hari Raya Idul Adha sedikit berbeda. Dalam pengertian berbedanya mengenai durasi waktu. Kalau Idul Fitri itu lebih pendek. Sejak Ghurubus Syam, terbenamnya matahari, atau sejak masuk waktu maghrib di tanggal 1 Syawal terus sampai malam hari, dan kemudian berakhir sampai sholat Id. Jadi sampai ya imam ya naik ya mimbar atau khutbah ya, kecuali si imamnya itu sendiri mungkin dalam khutbahnya ada tambahan takbir. Tapi selebihnya sudah. Jadi berhentinya sampai ditegakkan itu salat Id atau si imam naik mimbar. Kalau di kampung saya kadang-kala karena euforia senang ya anak-anak, setelah Idul Fitri pada main ke masjid musola nanti takbiran lagi. Itu sebenarnya dari kesunahannya sudah tidak ada kesunahannya. Tapi kalau takbir pada hari raya Idul Adha itu lebih panjang. Bahkan sehari sebelum lebaran, dari sejak tanggal 9-nya. Tanggal 9 plus tanggal 10 itu sebagai hari rayanya, tambah dengan hari tasyrik 3 hari, jadi 5 hari. Jadi durasinya agak lama, 5 harian. Kalau Idul Fitri ya hanya 1 malam. Ya, jadi maghrib sampai Idul Fitri atau sampai sholat Idul Fitri. Dalil tentang perintah takbir itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangannya. Maksudnya sempurnakanlah Ramadan. Kemudian setelah itu walitukabbirullah, ya, dan agungkanlah Allah atau dan bertakbirlah. Jadi perintah bertakbir di hari raya Idul Fitri itu perintahnya langsung dari Quran. Karena beriringan dengan puasa Ramadan. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan Ramadannya atau puasanya sempurnakan. Kemudian walitukabbirullah, lalu mengagungkanlah Allah atau bertakbirlah kepada Allah ala mahadakum, ya, atas apa-apa yang telah diberikan petunjuk kepada kalian, wala'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya. Di dalam ayat ini kalimat walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah, di sini tidak disebutkan kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Jadi dalam Al-Qur'annya hanya walitukabbirullah, agungkan Allah. Tapi tidak disebutkan kapan memulai dan kapan mengakhiri. Dalam beberapa referensi yang saya temukan, menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ali Hasbalah dalam kitab Usulut Tasri'il Islami halaman 187, juga Wahbah Zuhaili, ini tafsir yang sering saya kaji, Wahbah Zuhaili dalam kitab Usulul Fiqh. Di situ disebutkan bahwa apabila ada satu perintah yang tidak disertai ketegasan waktu, maka dibolehkan untuk menyegerakan dan mengakhirkan. Jadi di dalam kaidah Quran, apabila ada satu perintah tetapi tidak disebutkan ketegasan tentang waktunya, kapan, maka boleh disegerakan, boleh diakhirkan. Nah, di sini kan walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah. Di sini tidak diberikan ketegasan kapan waktunya tukabbirullah itu. Sehingga sesuatu yang tidak diberikan tegas tentang waktunya, dari segi hukum boleh disegerakan, boleh diakhirkan. Secara umum, kaidah umum. Nah, tentu karena ini kaitannya dengan Ramadan, walitukmilul iddah. Jadi sempurnakan dulu puasa Ramadannya, baru kemudian walitukabbirullah. Bisa disegerakan langsung setelah maghrib, bisa takbir, atau bisa diakhirkan ya nanti setelah Isya jam 9, jam 12, dan seterusnya. Saya melihat budaya yang sedikit berbeda ya. Kalau di kampung tempat saya, masjid itu ramai takbiran memang. Bapak-bapak, anak-anak jadi ngumpul di masjid. Kadang ada wedangnya, ada kopi, sampai simbah-simbah. Saya sejak kecil juga ingat. Kadang lek-lekannya sampai jam 12, jam 1 nanti pada gantian. Jadi di masjid itu full, banyak takbiran masyarakat jamaah. Tapi di kota ya, sejak di kota ini seperti masjid terdekat di Mu'ad bin Jabal itu nggak pada takbiran. Jadi kalau dari saya itu malah bubar pada main, pada kemana. Ya mungkin takbiran tapi di luar juga ya. Sehingga masjid itu malah jadi sepi. Yang takbir hanya 1-2 orang. Speaker juga di beberapa masjid kok jarang yang takbir, ataupun ada hanya 1 atau 2. Apalagi kalau sudah jam ya 10 ke atas, mungkin di kota ada aturan yang berbeda, mungkin juga ya, dianggap mengganggu atau bagaimana. Tapi semangat takbirannya itu memang ngumpul di masjid, bukan kalau sini di kota yang saya amati itu setelah Isya itu yang pada bubar malah ya pada main, tasan ya takbiran ya. Sehingga di situ antara tuntunan ibadah dengan syiar, nah ini sedikit memang bercampur ya. Syiarnya juga ini jangan sampai nanti syiar-syiar yang tanda kutip ya menjadikan syiar ini menjadi tidak baik kira-kira begitu. Jadi pada dasarnya memang itu untuk mensyiarkan. Jadi silakan bertakbir, nanti dalam beberapa keterangan membaca takbir itu boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di jalan-jalan, bahkan di pasar. Itu ada hadisnya tentang bertakbir itu di pasar. Nah, kemudian kalau di
Tempat saya itu prakteknya itu dulu-dulu itu kalau mau berangkat sholat hari raya nanti jamaah itu ngumpul di satu titik musola mana, nanti kan ada anjuran antara berangkat dan pulang itu kan beda jalan. Nah, jadi pokoknya di sini di Nur Soleh kumpul nanti menuju ke tempat sholat sebelah mana rombongannya sepanjang jalan itu kemudian takbir. Jadi masih asik ya di kampung. Jadi takbir bersama apalagi tempat kami kan di lapangan yang melewati sawah-sawah sejuk. Jadi sepanjangnya itu takbiran. Dan memang itu yang disunahkannya begitu. Nah, jadi bareng-bareng itu ke tempat sholat tuh sambil takbir atau takbiran. Nah, itu syiar. Jadi silakan di jalan, di masjid, bahkan besok di pasar ya. Yang saya katakan tadi nanti ada hadisnya ya. Di pasar pun itu dikumandangkan takbir. Kemudian Muhammadiyah juga sudah memutuskan beberapa tuntunan terkait dengan takbir seperti putusan Muktamar Tarji ke-20 di Garut, Jawa Barat. Juga ada putusan Munas ke-24 di Malang, Jawa Timur. Saya sedikit bacakan yang Muktamar Tarji 20 di Garut. Hendaklah engkau memperbanyak membaca takbir pada malam hari raya Fitri sejak mulai matahari terbenam sampai esok harinya ketika sholat akan dimulai. Itu bunyi putusan Muktamar Tarjihnya. Ya. Jadi hendaklah memperbanyak takbir sejak malam hari sampai hari esok saat sholat id akan dimulai. Nah, itu tentang waktu. Kalau dalam putusan Munas ke-24 di Malang, bunyi putusannya saya nukil sedikit dalam rangka ya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri dituntunkan agar orang Islam memperbanyak takbir pada malam Idul Fitri sejak terbenamnya matahari hingga pagi hari ketika sholat Id segera dimulai. Nah, ini itu dua putusan Muhammadiyah bahwa takbir itu sejak maghrib atau ghurub syams. Sehingga kalau ada anak-anak karena senangnya itu kalau di kampung juga kadang-kadang sore sudah ada yang takbir. Nah, nanti diingetin. Sore enggak dulu nak, nanti nunggu maghrib. Nah, itu. Jadi sore belum masuk yang disunahkan. Ya, jadi itu belum. Ya. Walaupun mungkin anak itu semangat atau tadi sebaliknya setelah sholat Aid karena senang, gembira lalu pada pergi ke masjid, mushola lalu takbiran lagi di speaker. Nah, itu anak-anak karena mungkin belum paham. Nanti nah seperti itu ya kesunahan dan juga putusan dari Tarjih Muhammadiyah. Ada hadis riwayat Ibnu Umar An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqdu ilal musalla yaumal fitri idza tala'ati syamsu fayukabbiru hatta ya'tiya musalla yaumal id summa yukabbiru bil musalla hatta idza jalasa al imam tarakal takbira. Nah, jadi dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan bahwa beliau itu apabila pergi ke tempat sholat pada hari raya Idul Fitri, ya, itu idza tala'at syamsu, jadi ketika matahari terbit. Lalu kemudian fayukabbiru, beliau bertakbir. Nah tadi, jadi dalam perjalanan mau sholat ke tempat ini itu mau berangkat ke sholat id itu sambil fayukabbir, bertakbir hatta ya'tiyal musalla yaumal id sampai datang ke musola. Musola itu tempat sholat. Nah, kalau kita di Muhammadiyah memahami dan memutuskan bahwa tempat sholat Aid itu adalah di lapangan, bukan di masjid. Tentu di situ ada syiarnya dan di samping itu sunnah bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya beliau sholat Aid itu selalu di tanah lapang atau tanah terbuka, tidak di masjid, kecuali ketika turun hujan itu. Jadi kalau nggak sekitar 9 kali ya, itu melaksanakan idnya di tanah lapang sekali karena sebab ada hujan. Sehingga kalau begitu, jika tidak ada darurat sesuatu, ya akan lebih baik syiarnya lebih luas lagi itu di tanah terbuka bukan di masjid.
Tentu maknanya bukan berarti di masjid salah, bukan di masjid tidak boleh, tidak. Tapi ini khusus ya, ketika bab Idul Fitri Idul Adha memang mengikuti sunnahnya ya seperti itu. Dan berhentinya tadi sumayu kabir bil musalla hatta ida jalasal imam tarakal takbir, sampai imam itu naik ke mimbar sehingga barulah meninggalkan takbir alias tidak takbir lagi kalau sudah imam naik mimbar. Ini hadis riwayat Syafi'i ya dalam kitab Al-Musnad. Kemudian yang berikutnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhu kana ida ghadan ilal musalla yaumal id kabbara farfa'a sautuhu bitakbir. Jadi membaca takbir itu dengan biraf'is saut, mengeraskan suara. Jadi yang lantang, yang tegas. Nah, itu biraf'is saut. Tidak apa-apa ya dengan suara yang tegas, jelas itu. Raf'u saut. Raf'u itu kan mengangkat, jadi meninggikan. Ya. Tentu juga dengan teratur ya, enak juga. Dalam Al-Baghawi, Syarah Sunnah Al-Baghawi, saya temukan beberapa keterangan seperti Anil Musayyab wa Urwah wa Abi Salamah wa Abi Bakrin yukabbiruna lailatal fitri fil masjid yajharuna bitakbir. Nah, ini yang pertama, mereka jadi orang-orang bertakbir lailatul fitri pada malam fitri fil masjid, di masjid. Jadi jamaah itu ngumpul. Ya. Di takmir ngumpul, undang jamaah, monggo bapak-bapak kita takbiran tentang masjid. Nah, ngumpul fil masjid, di masjid, ya. Yajharuna bit takbiri, dengan menjaharkan takbir. Nah, sekarang kan jahar sudah pakai pengeras suara ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang di masjid itu ya dikumandangkan takbir. Kemudian Wan Urwata wa Abi Salama annahuma kana yajharani bit takbir hina yabdu ilal musalla. Beliau berdua itu menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir sampai datang pagi hari. Berarti ini sampai pagi. Kalau tadi kan hadisnya sampai Lailatul Fitri, malam fitri. Ya. Kalau ini tidak disebutkan kapannya, tapi hina yabduna ilal musalla. Sampai pagi hari masuk ke tempat sholat. Oh, sholat itu. Wa kana Umaru yukabiru fi qubbatihi bimina fayasma'u ahlul masjid fayukabbiruna wa yukabbiru ahlus suq hatta tartaja. Nah, sini tadi yang saya katakan. Jadi ahlul masjid itu bertakbir, jadi di masjid takbir dengan suara yang keras sampai kemudian wa yukabbiru ahlul aswaq. Orang-orang yang di pasar pun mengikutinya gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa di pasar-pasar pun dikumandangkan takbir. Jadi syiar itu tadi di mana-mana itu dikumandangkan takbir. Nah, di mall ya takbir ya. Sekarang iktikaf saja di mall Pak ya. Di mana bandara, silakan ya, di mana-mana takbir. Dan seterusnya ya. Ini beberapa keterangan yang menunjukkan bahwa takbir itu ya, dilakukan di beberapa tempat. Baik. Yang berikutnya. Jadi dalam ayat kan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Nah, di situ maknanya bahwa takbir itu merupakan ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah. Jadi kita akan mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah.
Jadi menundukkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bahwa tidak ada yang maha besar kecuali Allah. Diri kita ini kecil, sangat kecil, sangat kecil. Kalau ada yang besar, tapi ada yang lebih besar, ada yang lebih akbar. Akbar itu dalam bahasa kan menggunakan isim tafdil, paling besar, akbar. Walaupun ada yang besar, tapi ada yang terbesar. Yang terbesar itu adalah Allah. Sehingga kalimatnya Allahu Akbar. Itulah ekspresi sebuah kesadaran mengagungkan asma Allah dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Selain itu bahwa takbir juga merupakan syiar. Oleh karenanya syiar takbir ini dapat dilakukan di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, baik yang mukim maupun yang musafir. Itu putusannya tarjih begitu. Baik yang mukim maupun yang musafir. Mungkin ketika yang dalam perjalanan, pas mudik, pas malam hari raya, belum nyampe ya, di kendaraan bisa takbir. Pokoknya dimanapun, itu takbir. Itulah yang disebut dengan syiarnya. Nah, sebagai walalakum tazkurun tadi sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Yang berikutnya. Nah, sekarang yang kadang kala juga ditanyakan lafaz takbir itu 2 kali atau 3 kali. Kan ada yang beragam, ada yang begini 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 2 saja. Itu. Tapi ada yang 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 3. Itu yang benar itu 2 atau 3. Nah, mari kita bahas dari segi ilmunya. Terkait dengan lafaz takbir, khususnya pada kalimat Allahu Akbar-nya, apakah 2 ataukah 3? Nanti juga perlu diperhatikan lafaznya, cara membacanya. Nah, sekarang tentang jumlahnya dulu. Saya mencoba mencari beberapa sumber dari beberapa kitab. Pada kesimpulannya memang ada 2 riwayat. Ada yang membaca 2 kali dan ada yang membaca 3 kali. Yang membaca 2 kali, nah ini saya bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Fi takbiri ayyamit tasyrik." Ini ketika bicara hari tasyrik, berarti ini takbir Idul Adha. Nanti kita samakan. Wa min dubur salat dan seterusnya. Sebentar ini. Kemudian fayaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbirnya 2. Itu menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dan ada lagi riwayat yang lainnya. Saya memberikan contoh satu saja. Itu yang ada salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, bunyi lafaz takbirnya itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang 3 kali. Nah, yang 3 kali juga ada dalam beberapa sumber. Salah satunya ini An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Dan seterusnya wa yaqulu, yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sama. Sebentar. Yang 3-nya mana nih? Baik, sini belum tertulis, saya ngambilnya malah dapat yang 2 lagi. Tetapi yang jumlahnya 3 pun itu ada ya. Wa yaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, ini baru 2 ini.
Nah, jadi eh, jumlah takbir memang ada riwayat yang menunjukkan 2 kali dan ada yang menunjukkan 3 kali. Jadi dari segi fikihnya boleh kedua-duanya. Sehingga di Indonesia pun beragam, ada yang bacanya 2 kali, ada yang bacanya 3 kali. Semua hadis yang ditelusuri dari Maktabah Samila tidak ditemukan dalil khusus takbir Idul Fitri, yang ada takbir Idul Adha. Jadi yang dibacakan dalam hadis ini sesungguhnya takbirnya takbir Idul Adha. Namun demikian dalil-dalil tersebut dapat digunakan atau dimaknai secara umum, itu baik untuk Idul Adha maupun Idul Fitri. Jumlah takbir yang didapati dalam dalil-dalil tersebut ada yang dibaca 2 kali dan ada yang dibaca 3 kali. Takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah masyru', artinya ada syariatnya, ada tuntunannya. Adapun jumlah takbir terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan ada 2 kali, 3 kali. Lafaz takbir yang dibaca 3 kali ini didasarkan pada riwayat Abdul Razik dan yang dibaca 2 kali berdasarkan hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang dituntunkan di Muhammadiyah sesuai dengan putusan Muktamar ke-20 bahwa lafaz takbir itu dibaca 2 kali. Nah, jadi memang dalam fikihnya tadi saya bacakan semua, ada yang membaca 2, ada yang membaca 3. Tapi kalau putusan tarjihnya itu lafaz takbirnya 2 kali. Sehingga itu juga menjadi ciri khas. Jadi kalau di Muhammadiyah biasanya takbirnya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sedikit terkait dengan lafaz takbir. Saya pernah memberikan kritik atau masukan ke PCM. Saya japrikan suatu saat saya sholat di lapangan Karang. Kan ada yang mimpin ya, yang mimpin. Terus saya perhatikan terus ini lafaznya kok kurang enak itu, salah gitu secara tajwidnya. Tapi juga saya takut salah terus berulang-ulang. Biar ada bukti, saya rekam lah. Saya rekam, lalu kemudian setelah itu saya sampaikan ke PCM, Pak ini begini. Ya, apa namanya? Ya kalau bisa yang mimpin takbir itu yang baik lah gitu. Intinya kira begitu ya, karena kan ini jadi syiar PCM luas, aku sing mimpinnya bacaannya. Kalau suaranya sih oke, bagus, lantang, tapi bacaannya kurang tepat gitu ya. Saya agak lupa, takut keliru, tapi kurang lebih terkadang beberapa yang sering saya temukan Allahu Akbar itu ada kafnya itu yang dikolkolahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti kolkolah itu kan huruf kaf itu bukan kolkolah. Ada juga yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ro-nya itu panjang. Cuman saya lupa yang bagian mana karena ini sudah 3 tahun mungkin lupa saya. Sebelum Pak Hatta jadi PCM, tapi saya jawabnya ke Pak Hatta. Itu sekretarisnya. Ya. Nah, jadi begini bunyi takbirnya biar mudah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kapnya jangan dikeluarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan ak. Jadi tidak ada kol-kolah, itu huruf kaf saja. Kemudian barnya jangan panjang karena suka ada yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Walaupun suaranya bagus tapi ya kurang tepat ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Barnya pendek saja. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu ham. Alhamdu, haknya kecil. Ham, tapi karena itu di akhir ada kolkola itu bisa. Walillahil hamd.
Bukan walillah ilham, itu bukan ilham. Ada walillah ilham, bukan walillah ilham. Walillahil hamdu, alhamdu kan, walillahil hamdu. Itu afad takbirnya. Nah, berarti ini juga menjadi catatan barangkali ya perlu ditulis itu lafaz takbir itu yang suka takbiran barangkali tidak keliru seperti beberapa masjid kalau mau adzan kan ditempel itu ya lafaz adzannya. Enggak apa-apa walaupun kita sudah hafal tapi kadangkala ada kalanya hafalnya hanya hafalan anu saja tapi tidak melihat tulisannya itu sebenarnya yang bagaimana sih. Nah, itu. Nah, baik. Yang terakhir. Sekarang mengenai fenomena takbir keliling atau apa ya, lomba takbir atau yang lain-lainnya. Ya. Secara umum memang kalau dicari ya pada masa Nabi nggak ada ya takbir. Dilombakan nggak ada takbir setelah keliling yang di. Tapi itu kan muamalah. Ya, jadi muamalah. Sesungguhnya dalam fatwa tarji membolehkan, boleh saja. Diiringi dengan musik, bagaimana hukumnya? Kalau mau dia boleh. Walaupun mungkin kalau di luar Muhammadiyah ada yang mengatakan takbir kok pakai musik, pakai beduk, bid'ah. Ya. Tapi di sini karena itu konteksnya muamalah ya boleh dan asalkan iramanya baik sehingga menjadikan tadi syiarnya juga terasanya enak itu tidak asal sembarangan. Tetapi juga yang perlu diperhatikan tadi syiar-syiar itu jangan sampai juga ternodai dengan syiar ada syiar lain yang terkalahkan umpamanya. Misalkan dalam takbir keliling atau lomba-lomba itu ada fenomena-fenomenanya yang kadangkala karena harus persiapan takbir kan setarnya dari maghrib. Yang kemarin juga ada yang bertanya, Pak Ustadz, anak-anak itu nggak sholat ya dari asar ya karena udah nyiapkan apa gitu. Lalu kemudian ya maghrib cuman buka saja supaya nggak sholat. Nah itu kalau konteksnya jadi begitu, menurut saya menjadi tidak pas. Gitu. Jadi memang takbiran itu syiar sunnah yang juga harus kita amalkan. Tetapi kalau kemudian nanti ada hal-hal yang terlanggar, tidak sholat asar karena menyiapkan itu tuh apa itu perlengkapan, terus didorong ke mana, lalu waktu maghrib karena harus sibuk lagi persiapan cuma pada buka, puasanya puasa tapi maghribnya mungkin ada yang ditinggal, ada yang juga insya Allah masih sholat ada. Tapi jangan sampai banyak yang meninggalkan sholat karena hanya untuk mengurusi yang hal itu yang sungguhnya tidak terlalu wajib, tidak terlalu pokok. Nah, itu mungkin itu yang perlu disamakan ya. Kemudian juga mungkin ini pandangan saya saja ya, dalam takbir keliling atau lomba-lomba itu juga pakaiannya ya sampai pakaian itu yang kemudian menampakkan aurat gitu. Yang menampakkan aurat atau juga mewah besar sekali menghabiskan dana yang cukup besar. Itu ini kritik dari takmir masjid kami itu. Nanti anak-anak minta sumbangan untuk ini, tapi ternyata anak-anak yang itu nggak mau ke masjid, cuman takbiran kelilingnya mau. Nah, itu juga semuanya harus dikolaborasikan, dipahamkan. Di kampung istri saya tahun kemarin ada tokoh yang kenceng, biasanya takbir keliling, nggak boleh takbir keliling. Jadi anak remaja kecewa, bapak ini kenceng. Nah, saya cuma ditanya saja, diminta ya sesungguhnya jangan dilarang juga, nggak apa-apa. Itu di kampung kan biasa takbirnya masih biasa ya, tapi soalnya ganggu pakai musik segala, takbir itu nggak usah pakai musik gitu. Kalau putusannya fatwa boleh Muhammadiyah.
asalkan tadi seirama lah, seiring, asal tidak berlebihan. Sehingga tentu menghadapi fenomena-fenomena ini juga harus dengan bijak. Jadi antara tetap syiarnya berlangsung, tetapi hal-hal yang menjadikan madorot, apalagi ada yang mabuk juga. Memang suka ada yang mabuk, Pak. Di kampung saya juga takbiran tapi sambil mabuk. Baca Allahu Akbar, mau ke masjid. Terus ada laporan, ingat waktu di masjid. Anu Pak, Ustadz itu ada yang takbiran tapi mabuk. Wah, saya bilang suruh keluar. Oh, nggak berani. Nah, saya minta tolong yang berani. Pak itu tolong suruh keluar. Nah, ini mabuk. Jadi bagus kan takbirannya. Tapi kalau sambil mabuk ya itu kan, apalagi nanti kalau di jalanan sambil mabuk, ya itu malah menjadi tidak baik syiarnya. Nanti kelahi, lomba juga karena saing-saingan ada yang kelahi. Nah, jadi hal-hal yang negatifnya itulah yang harus dihilangkan. Nah, jadi kalau saya berpandangan ya syiarnya tetap berjalan, tapi hal-hal negatifnya atau madorotnya itu yang harus dihilangkan atau minimal diminimalisir. Kalau ternyata tidak bisa juga ya maka yang lebih baik ya tadi kembali ke masjid-masjid diramaikan untuk takbiran semua jamaah. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini terkait dengan konsep takbir ya menurut Al-Qur'an dan hadis. Baiklah demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya kajian pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.